subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang kedua. Ibu ingatkan kembali untuk mempersiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Tentunya kalian sudah pernah melihat pelangi, bukan? Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, sekarang kalian amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Perhatikan gambar dengan seksama. Apa yang nampak di gambar itu? Sekilas kita lihat orang-orang yang berbeda warna kulit, tetapi mereka bersatu, bekerja sama. Nah, kita akan membaca teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, dari cerita tadi, dari pembacaan teks tadi, kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya dari teks tadi, kalian bisa membuat pertanyaan. Apa perbedaan yang ada dalam masyarakat? Kemudian, apa manfaat perbedaan yang ada dalam masyarakat? Kemudian lagi, bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada dalam masyarakat? Selanjutnya, sikap apa yang harus dimiliki untuk hidup di tengah perbedaan yang ada? Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, tulislah kesimpulan tentang persatuan
melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut ini. Apa perbedaan yang ada? Nah, kita bisa menjawab. Perbedaan yang ada adalah perbedaan suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin. Bagaimana menyikapinya? Nah, kita bisa menyikapinya dengan sikap toleransi. Apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun dapat menciptakan kehidupan yang damai dan saling menjaga. Nah, dari teks tadi, kita tadi telah mencoba membuat pertanyaan, dan dari pertanyaan yang ada kita telah menjawabnya. Nah, dari teks yang tadi, setelah kita mencoba membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan, kalian bisa menceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian dari Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut ini. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman soki ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman soki. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dina yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal
yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Jadi ini merupakan jenis pola lantai. Ya, pola lantai lurus atau vertikal seperti kalian lihat di gambar. Yang gambar pertama itu adalah tari Yospan dari Papua. Ya, lurus penarinya. Kemudian tari Serimpi yang gambar kedua Jawa Tengah, berasal dari Jawa Tengah. Kemudian tari baris Cekedan yang berasal dari Bali. Kemudian jenis pola lantai yang lain adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri seperti yang ada di gambar tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Ini namanya pola lantai diagonal. Kemudian jenis pola lantai yang lainnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Kalian lihat contoh tari Mabadong dari Toraja di Sulawesi Selatan. Kemudian tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, sekarang kalian melihat contoh berbagai tari daerah dengan pola lantai tariannya. Misalnya tari Saman dari Aceh. Jenis polanya adalah pola garis lurus atau horizontal. Kemudian tari Kecak atau Bali, pola lantainya adalah garis melengkung. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Nah, sekarang ayo mencoba. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit. Kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu. Nah, kue berukuran 1/2 memang lebih besar dibanding kue berukuran 1/4. Ibarat satu kue dibagi menjadi 2 akan lebih besar dibanding satu kue dibagi menjadi 4. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, diumpamakan lingkaran itu adalah kue yang dibagi 2. Untuk gambar yang pertama, di atasnya gambar satu kue dibelah 2 atau jadi istilahnya setengah atau 1/2. Kemudian kalian lihat kue yang di bawahnya. Kue yang satu dipotong menjadi 4 atau dibagi menjadi 4. Jadi 1/4 atau 1/4. Nah, tentu ukuran kue yang 1/4 akan lebih kecil dibanding kue yang ukuran 1/2. Nah, kemudian ada soal yang berikut. Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut ini. Ada pecahan 2 1/4, 9/4, 6/4, 3 1/4, 11/4, dan 1 2/4. Bantulah Didit untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut.
Buktikanlah dengan menggunakan gambar. Untuk menjawab soal nomor 2, kalian lihat ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini harus kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/1/4 kita buat ke dalam pecahan biasa. Masih ingat kalian? 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4 itu sama dengan 8 ditambah 1 menjadi 9/4. Penyebutnya tetap ya. Kemudian 9/4 tetap, 6/4 tetap, 3/1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kalikan 4, 12 tambah 1 menjadi 13/4. 11/4 tetap, 1/2/4 harus kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/4. 1 dikali 4, 4 tambah 2 menjadi 6/4. Nah, untuk itu kalian bisa melihat urutan dari yang terkecil adalah 6/4, 1 2/4, 9/4, 2 1/4, 11/4, dan 3 1/4. Itulah urutan bilangan pecahan yang sudah kita kerjakan untuk menjawab soal nomor 2. Nah, demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan memperhatikan untuk kalian bisa lebih pintar melihat soal-soal seperti demikian. Terima kasih atas perhatian kalian di materi ini. Salam sehat.